Warahmatullahi Kabar. wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mbak Ririn apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Jangan serius-serius, kita nyantai aja. Aku cuma mau Ya, tanya pengalamanmu yang waktu ke Taiwan. Ya, ya, boleh. ini ya Mbak Miss Wika, Mbak ya, Mbak apa Miss ya? Bisa gak apa-apa, aku pakai sama Miss. Gak apa-apa. Bisa aja ya, Ayo, Miss, gak kita. Miss aja. Ini kenapa ya? Nah, kemarin itu pilih Taiwan, kenapa kok nggak ke negara lain? Alasan memilih Taiwan karena di Taiwan itu syarat TOEFL-nya tidak setinggi dari negara lain. Maksudnya kalau dibandingkan negara lain itu Taiwan paling mudah syarat TOEFL-nya. Emangnya kalau di Taiwan tuh syarat TOEFL-nya berapa? Kalau Taiwan sih sebenarnya kalau untuk aturan itu syaratnya minimal 500. Kan tetapi kalau untuk jurusan sains itu nggak ada persyaratannya. Nah, ini kenapa apa ya? Oh, karena terus apa lagi? Selain TOEFL, Oh, alasan memilih Taiwan ya? ya. Karena Taiwan dekat dari Indonesia. Jadi kalau mau pulang itu lebih enak. Maksudnya lebih dekat. Selain itu juga tiket pesawatnya murah kalau ke Taiwan dibanding negara lain. Tanya ya, Pak. Jadi bukan karena ada someone atau siapa gitu ke Taiwan. Jadi sebenarnya kemana aja itu bisa. Sebenarnya saya tuh pengen ke negara lain, cuman kalau ke negara lain tuh nggak ada temennya. Tapi kalau di Taiwan tuh sudah banyak temennya. Teman di situ. Kan kalau banyak temen kan enak. Gini ya. Oh, saya belum jelasin ya, Miss Wika. Miss Wika ini apa ya? Habis sekolah di Taiwan ya. Gitu. Apa ya? Kita ngobrol ini bukan apa ya? Cuman kasih sharing pengalaman aja sebenarnya ya. Mungkin ada teman-teman juga yang nanti mau cari beasiswa atau apa gitu ya. Entah nanti juga di Taiwan atau di negara lain gitu. Nah, memilih di Taiwan tuh itu aja lah. Yang sampean motivasinya itu. Oh, motivasinya ya? Kenapa ya? Sebenarnya kalau dulu itu kan saya pengen banget ya jadi apa dosen di Universitas Brawijaya. Nah, kebetulan kalau Taiwan tuh ini ada kerjasamanya dengan Universitas Brawijaya. Jadi ada MOU antara Taiwan dengan Brawijaya. Itu sih sebenarnya alasannya. Agak flashback ke belakang ya. Ini Ya. kan Miss Wika kuliah di S2 ya, kuliah S2 di Taiwan. Ini kan beasiswa, jalurnya beasiswa dan tentunya Ya. Jalur beasiswa ini kan nggak mudah untuk Jelas, jelas, jelas. Nah, perjuangannya itu apa sih beratnya atau perjuangannya itu seperti apa gitu bisa diceritain gitu. Jadi ya seperti kita tahu kebanyakan kalau TOEFL itu kan menjadi momok bagi banyak orang. Nah, termasuk saya. Jadi saya dulu itu apa ya? Kan berhubung belajarnya otodidak atau sendiri itu sering sekali melakukan tes TOEFL itu gagal. Terus perjuangannya mungkin apa nanti apa dosennya yang dari Indonesia itu kayak apa atau apa kayak sulit. Sebenarnya kalau untuk mencari surat rekomendasi dari dosen UNESA sendiri kan saya dari kampus UNESA itu mudah. Maksudnya kalau kita mau kemana itu didukung. Cuman apa ya di UNESA sendiri itu ada beberapa dosen yang menginginkan saya itu kuliahnya di Australia daripada di Taiwan karena kalau di Taiwan itu apa ya kesannya itu masih belum sebagus Australia seperti itu. Cuman kan kalau untuk ke Australia harus ada kursus 1 tahun di Jakarta. Itu yang memberatkan saya karena saya dulu kan selain apa ya persyaratan TOEFL mudah di Taiwan, proses apa ya apply beasiswa ke Taiwan tuh sangat mudah dibandingkan dari negara yang lain. Apa ya selain perjuangannya itu ada dukungan dari keluarga nggak? Sebenarnya awal-awalnya tuh saya nggak boleh malah untuk apa ya mengambil beasiswa S2 di luar negeri karena kan saya perempuan.
awal-awal itu malah saya didukung yang beasiswa LPDP yang di dalam negeri. Cuman karena LPDP itu banyak sekali yang berminat, saya kalah saing. Sejujurnya seperti itu. Nah, ya itu tadi loh. Nilai itu saya tuh nggak terlalu bagus. Jadi ya apa ya, sebelum berjuang sudah kalah duluan gitu loh. Memang TOEFL itu kayak harus apa ya? Kayak apa ya, harus dipenuhi gitu ya. Tapi sampean walaupun tidak mencapai itu kayaknya sampean masih tetap apa ya, istilahnya menerjang gitu loh. Maksudnya tetap ya benar-benar. Jadi saya terikat gitu. Dia tetap semangat dan jadi kayak TOEFL itu bukan halangan untuk menempuh S2 gitu kan. Iya benar-benar. Jadi apa ya, kan teman saya tuh sebenarnya kunci untuk lolos kuliah itu bukan dilihat dari TOEFL-nya, bukan dilihat apa ya, dari dia IPK-nya berapa, tapi kayak gitu seperti ini loh, apa, sekuat Anda apa mau berusaha itu pasti nanti ada jalannya seperti itu. Jadi apa ya, untuk pintar terus nilai tinggi itu bukan jaminan. Kayak apa ya, beruntung enggaknya gitu loh, tergantung beruntung enggaknya seseorang. Usaha semaksimal mungkin gitu ya. Ya, nah, saya tuh jujur aja memang usahanya sangat keras untuk waktu terima di beasiswa S2 di Taiwan itu. Iya. Dan mungkin buat apa ya, motivasi buat teman-teman juga bahwasanya Miss Yuka ini kan Miss Yuka nggak punya orang tua lagi kan. Iya. Ya, nah, itu sejak kapan maksudnya nggak ada orang tua gitu? Ya. Ini saya kelas 1 Madrasah Aliyah Negeri Tauman. Itu ayah saya mulai sakit, kemudian meninggal. 100 hari kemudian ibu saya juga meninggal, jadi menyusul ayah saya. Jadi antara ayah saya meninggal dengan ibu saya itu hanya selisih 100 hari. Oh. Jadi itu suatu perjuangan yang nggak mudah. Terus S1 juga, S1 kan dilalui juga dengan beasiswa kan? Ya. Jadi setahu saya kalau untuk S1 itu adanya beasiswa itu mulai dari 2010, namanya beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi itu dikhususkan untuk mahasiswa yang kurang mampu tapi berprestasi seperti itu. Kan tadi kalau untuk S2 itu tidak memandang, jadi bukan beasiswa yang sama seperti S1. Kalau S1 tadi kan khusus untuk yang kurang mampu, tapi kalau S2 itu untuk semua kalangan. Ya itu tidak masalah, asalkan apa ya, sesuai dengan kriteria yang dicari beasiswa tersebut. Ya, tapi walaupun S1 bukan untuk orang yang kurang mampu, ya tidak semua orang dapat kesempatan itu kan, nggak mudah juga. Iya. Iya, benar-benar. Saya juga termasuk beruntung. Memang terima S1. Dan ya itu sesuai dengan hasil usaha juga. Nah, terus kuliah di Taiwan ini di kampus mana? Saya kuliah di National Sun Yat-sen University atau disingkat NSYSU. NSYSU. Kayak jenenge K-pop. Iya, bukan. Tuh siapa? Nah, kenapa milih kampus ini? Pertimbangan? Jujur saja, sebenarnya saya nggak terlalu tertarik ke Sun Yat-sen. Tapi berhubung di Sun Yat-sen itu ada salah satu teman saya yang dari Brawijaya. Saya kenal dekat sama dia. Akhirnya saya memilih kampus tersebut. Sebenarnya saya tuh tujuannya malah di NTUST, di Taipei. Tapi di Taipei itu biaya hidupnya mahal. Jadi kata teman saya, ketika saya mendapatkan beasiswa di Taipei itu harus sambil ini kerja part time. Gimana pengalaman kuliah di Sun Yat-sen ketika? Pengalamannya sangat mengharu biru. Diceritakan sedikit. Gimana ya? Jadi entah itu dari temannya atau kelasnya atau dosennya. Gimana ya? Kalau pertama kali saya kuliah di Sun Yat-sen jurusan fisika itu kan saya S1-nya dari pendidikan fisika. Nah, untuk S2-nya itu mengambil jurusan fisika komputasi. Itu
gimana ya, sangat shock culture gitu loh, karena dari pendidikan ambil ke murni. Apalagi kalau di Taiwan kan fisikanya sudah advance, artinya dibandingkan Indonesia itu levelnya itu sudah sangat jauh. Jadi apa ya, sering kalau kuliah tuh sering nangis misalkan kalau nggak bisa. Terus apa ya, untungnya teman-teman satu lab kan, jadi kalau di Taiwan itu selain kita dapat beasiswa dari kampus kan juga mendapat beasiswa dari lab. Nah itu kebanyakan teman saya yang dari lab itu membantu saya, jadi kalau nggak bisa itu diajarin seperti itu. Jadi teman-temannya itu kayak nice gitu ya, maksudnya saling membantu. Ya nice, jadi kind of heart gitu loh, maksudnya mereka itu baik hati dan tidak sombong karena cinta kampung. Seperti itu. Tapi kalau dosennya itu gimana? Bedanya dengan yang kalau di Indonesia itu gimana? Kalau di Indonesia sih gimana ya? Sebenarnya kalau tingkat killernya itu hampir sama. Akan tetapi kalau di Taiwan itu apa ya? Karena di Taiwan itu kan dengan Amerika penelitiannya itu sangat ditekankan. Sedangkan untuk menembus penelitian di tingkat internasional setara Amerika itu sangat susah. Ya, cara ada adaptasi dengan kayak itu kan yang kuliah dari beberapa negara itu mudah. Iya. Ada kendala atau mungkin ngomongnya itu kan secara kan masuknya nggak pakai TOEFL, jadi otomatis apa ngomongnya itu pakai isyarat. Ya, jadi ya enggak, saya sebenarnya apa ya, kalau untuk jujur aja untuk speaking itu saya kurang pede karena apa ya, banyak sekali yang apa ya, pronunciation-nya, vocabulary-nya itu masih amburadul gitu loh. Nah itu teman saya dari Filipina itu kan banyak yang bilang Filipina itu seperti native kan ya, ngomong apa Inggrisnya itu mereka maklum kalau saya misalkan apa salah, tapi mereka paham apa yang saya bilang. Terus ya apa ya, tidak dipermasalahkan sih. Tapi kalau kita bicara dengan profesor itu jadi masalah karena beliau itu lulusan dari Amerika dan apa ya, sudah jadi apa ya, bukan rahasia umum kalau apa berbicara dengan profesor itu harus menggunakan apa ya struktur bahasa Inggris yang baik dan benar seperti itu. Jadi mungkin aksennya itu ya harus benar. Jadi secara bahasa Inggris itu mesti kurang gitu ya, maksudnya kurang sempurna gitu ya. Jadi sebagai teman itu kalau mau S2 itu syarat yang paling kalau menurut saya apa ya, jangan modal nikah saja sih kalau bisa. Ya. Jadi paling tidak TOEFL-nya harus bagus atau bisa speaking-nya lancar. Iya. Ya soalnya saya dibandingkan teman saya yang lain itu juga ada yang apa ya, mahir bahasa Inggris gitu, fluent in English. Jadi ya kalau ngomong just gitu ya, itu sangat apa ya, profesional sangat senang kalau mahasiswanya bisa apa berbicara dengan lancar dan baik. Iya. Tapi sampean sempat merasa kayak minder nggak sih bahasa Inggris saya nggak lancar, atau sampean biasa aja dan terus kayak semangat atau? Ya sebenarnya benar sih. Iya. Soalnya proses itu saya selalu membandingkan. Kan satu lab itu kan ada 20 mahasiswa. Banyak kan dari Filipina dan Taiwan. Biasanya profesor tuh selalu membandingkan. Ini loh anak Filipina ngomongnya apa sangat lancar. Terus coba kamu belajar ini loh, sering lihat apa English speech itu yang apa speech apa sih? Speech itu apa ya? Lupa. Seperti kayak film-film Inggris. Ya, film bahasa Inggris pakai subtitle Inggris kayak gitu. Jadi kita itu kayak ditekankan untuk pronunciation-nya harus mirip American accent gitu. Terus anak Taiwan sendiri kan juga nggak bisa bahasa Inggris, itu juga sering sindir waktu pertemuan. Ini ya, kalau misalnya mau ke S2, anggap saja misalnya TOEFL-nya udah bagus, speaking-nya udah lancar. Nah, untuk supaya kayak sukses kuliah S2 di Taiwan, apa harus apa materi apa yang harus kayak
persiapan apa itu yang harus kayak maksimal gitu selain TOEFL gitu atau materi Mohon maaf ya, ada background suara burung. apa? Ada background suara burung. Oh, aku sepeda motor. Ya. Jadi Supaya apa kayak ya? gitu apa bekal apa atau persiapan apa gitu atau selain bahasa Inggris ya? Jadi sebenarnya kalau mau study abroad itu yang perlu matang disiapkan itu studi plan-nya. Jadi studi plan itu istilahnya rencana belajarnya. Jadi nanti di sana itu seperti apa. Jadi dan selain itu juga apa ya, rajin email sama profesor yang dituju. Jadi tanya nanti kira-kira kalau yang di Taiwan tuh yang dipelajari apa. Jadi biar nggak terlalu kaget. Karena kan pelajaran di Indonesia dengan Taiwan tuh sangat berbeda levelnya. Ya seperti itu. Dan gimana sih kalau kuliah di Taiwan itu apa masuk tiap hari gitu atau kalau di sini kan sering masuk tiap hari. Kalau yang saya tahu kan katanya banyak liburnya, ya nggak sih? Kalau di Taiwan itu gimana? Tidak juga. Soalnya kalau yang malah tambah sibuk. Ya sibuk. Soalnya kalau di Taiwan itu sebenarnya apa ya yang buat sibuk itu karena kita ada wajib lab sama ini wajib ikut les bahasa Cina. Jadi bahasa Cina itu seminggu 2 kali. Kalau saya kemarin tuh hari Senin dan Rabu. Kemudian untuk lab meeting atau apa yang grup meeting bersama satu lab itu seminggu juga 2 kali, hari Selasa dan Jumat. Selain itu kuliahnya sebenarnya dalam seminggu itu hanya 3 atau 4 kali saja, 4 hari. Jadi itu yang membuat apa ya hampir setiap hari masuk kuliah. Tiap hari masuk kuliah berarti sistemnya hampir sama kayak di Indonesia. Iya, hampir sama. Oh iya gitu ya. Iya, karena kan kalau S2 itu apa ya? Kan yang membedakan S1 dengan S2, kalau S2 itu ada ini risetnya. Nah, risetnya itu kita harus sering ke laboratorium gitu. Kalau S1 kan hanya kuliah saja, sedangkan S2 harus sambil riset ya. Lebih banyak praktek, lebih banyak riset gitu kalau ya. Nah, kalau beban S2 dan S3 itu sama. Jadi kalau perkuliahan itu sama. Pelajarannya S2 dengan S3 itu sama. Tetapi kalau S3 jumlah mata kuliah yang diambil itu hanya sedikit. Jadi SKS-nya S3 itu untuk syarat kelulusan hanya 18 SKS. Sedangkan untuk S2 itu dalam waktu 2 tahun itu harus mengambil 30 SKS. Jadi itu yang membuat berat. Ini selama di Taiwan itu ada pengalaman lain nggak di luar perkuliahan, misalnya sampai punya apa atau kemana gitu, atau punya teman di luar? Banyak sih. Banyak. Jadi ya jujur saja ketika saya di Indonesia itu saya sangat jarang sekali jalan-jalan untuk S1. Kenapa dia jalan-jalan? Kenapa? Tidak ada duit. Tidak ada duit. Oh, berarti kalau tidak ada duit. Berarti kalau di Thailand itu banyak duit. Ya, jadi di Thailand itu enaknya kalau kita ke luar negeri itu apa ya, transportasinya lebih terjamin. Jadi kemana-mana itu enak. Terus busnya selalu on time. Kan kalau di Thailand tuh menggunakan bus listrik yang apa ya, murah untuk diakses. Selain itu tempat pariwisata itu sangat dekat gitu loh. Walaupun jauh itu bisa diakses. Kan kalau di Indonesia itu susah sih untuk apa mendapatkan sarana transportasi ke tempat pariwisata. Tempat-tempat apa tempat yang kayak yang di Korea itu sorry. Tempat di Taiwan yang pernah sampean singgahi. Intinya yang kayak wisata atau apa itu jadi kalau karena saya kan tinggal di kota Kaohsiung, jadi kota Kaohsiung itu istilahnya kota kedua setelah Taipei. Kalau dibandingkan Indonesia itu seperti Surabaya gitu loh, Surabaya dengan Jakarta. Nah kebetulan yang di Kaohsiung itu mirip kayak Malang, jadi banyak ini apa tempat wisatanya. Saya tuh yang paling berkesan ini ke Phong Bangsan. Jadi Phong Bangsan itu patung Buddha itu loh.
Siddhartha Gautama ya kalau nggak salah. Nah di sana itu banyak sekali pagoda. Terus waktu Chinese New Year itu ada pertunjukan drone. Di apa ada tulisan Cina itu dibentuk dari drone. Terus ya pokoknya meriah lah. Seperti itu. Selain itu gak ada lagi, itu dah. Itu aja. Banyak sih. Terus di Taiwan kan sering ada ini festival Lentera, Lantern Festival itu kan. Nah, apa ya sering ada pertunjukan kayak gitu-gitu ya kayak apa ya? Kalau di Indonesia kayak ini loh, semacam apa ya? Yang pertunjukan layar lebar itu apa sih? Ya seperti itu tapi dalam bahasa Cina di sana pertunjukannya. Kalau seni gitu ya? Nah? Pertunjukan seni. Ya, pertunjukan seni. Maksudnya susah banget ngomongnya. Libet. Jadi pertunjukan seni. Nah, kalau misal ini ya, kalau masalah kayak akses transportasi itu gampang ya di sana. Ya, gampang. Gampang. Gampang diakses dan murah. Ya, kamu sih. Murah ya. Biasanya Terus, kalau ke kampus itu transportasinya apa? kayak kalau yang mau paling murah itu kan kereta listrik. Bus listrik maksud saya, ya bus listrik. Lah kalau yang mau cepat itu ada yang namanya kereta bawah tanah atau MRT. Kalau becak nggak ada ya? Nggak ada. Di Taiwan negara maju, kalau di Indonesia negara berkembang. Jadi nggak boleh, nggak boleh bilang kayak gitu. Iya. Nanti banyak ada becak. Nggak bercanda. Oh ya, di Taiwan itu kan mayoritas kan bukan Muslim. Itu untuk Ya. makanan atau apa itu ada yang apa ya? Ada kesulitan nggak sih? Kalau untuk sekitaran kampus itu gimana ya, susah menemukan makanan halal kecuali kalau dia benar-benar vegan. Artinya kalau vegan itu dia benar-benar terbebas dari daging. Sedangkan kalau orang Taiwan itu kan minyak, apa ya, pokoknya semua itu dibuat dari babi. Selain dari babi juga ada yang pakai wine atau arak itu. Jadi kalau mau mendapatkan makanan halal itu harus pergi ke warung yang ada logonya halal atau warung Indonesia. Terus kalau misalkan mau memasak sendiri itu harus beli daging di masjid. Gimana? Di masjid? Iya, di masjid. Ada masjidnya. Tetapi apa ya, jauh dari kalau dari kampus saya itu sangat jauh. Jadi harus naik bus sekitar 30 menit. Tapi maksudnya kalau 30 menit di Taiwan dengan 30 menit di Indonesia itu jaraknya beda loh ya. Kalau di Taiwan kan tidak ada macet, jadi ya mungkin ada 60 kilo mungkin ya, agak jauh. Tapi kalau di sana kan cepat ya kalau transportasi, jadi hitungannya ya masih bisa dijangkau lah. Nah, kalau misalnya organisasi di apa ya di Taiwan mahasiswa Indonesia itu aktif nggak? Aktif. Jadi kalau di Kaohsiung itu kan Taiwan itu negara. Nah, ada yang namanya ibu kota, terus ada kota-kota dan wilayahnya itu. Kalau di tempat saya namanya PPIK atau Persatuan Pelajar Indonesia di Kaohsiung. Seperti itu. Nah, selain PPIK juga ada yang namanya FORMIT. FORMIT itu Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Jadi saya mengikuti dua organisasi tersebut. Banyak nggak mahasiswa Indonesia di Taiwan? Kalau sebenarnya kalau di Taiwan sendiri itu banyak. Nah, yang banyak itu di kota Taipei, di Hsinchu, dan di Taoyuan. Lah, untuk Kaohsiung sendiri itu tidak terlalu banyak dibandingkan kota-kota lain. Ini ya, jadi kan ini ya, dari pengalamannya Samean, yang mau Samean sampaikan untuk adik-adiknya Samean yang mau kuliah S2 itu apa? Apa ya?
Mulai dari Eh, yang harus dipreparekan atau pas ketika sudah dapat beasiswa itu apa gitu yang harus dilakukan gitu. ya kalau beasiswa ini kan kalau istilahnya begini, eh, mencapai apa yang kita inginkan tuh mudah kan dibanding dengan mempertahankan. Nah, cobaannya itu ketika mempertahankan. Jadi kalau sudah dapat beasiswa itu jangan sampai ini apa, istilahnya apa ya, mentang-mentang udah dapat itu nggak maksimal ketika di sana, itu jangan sampai. Jadi kalau bisa dipertahankan gas hingga lulus. Intinya ingat sama perjuangan yang mau Ya, dapat. ya, ya. Nah, jangan sampai, kan apa ya, di Thailand tuh banyak banget godaannya karena apa ya, di sana itu semua hal difasilitasi. Jadi misalkan kita hedon atau pengen apa ya, beli-beli itu sangat mudah di Taiwan itu, karena di sana juga apa ya, biaya hidupnya kan tidak terlalu mahal. Mungkin kalau di Indonesia itu setara dengan biaya hidup di kota Jakarta. Jadi banyak banget godaan kalau di luar negeri, misalkan jalan-jalan, terus apa ya, terus istilahnya main-main, terus apa ya, hedon, itu banyak banget yang mengganggu apa, kita belajar. Ini untuk yang ini ya, untuk yang kuliah dengan beasiswa loh ya. Kalau misalnya banyak duitnya nggak apa-apa jalan-jalan. Makanya kan sama anak biasa itu kan beda. Iya. Anak asuh kan tidak ada pressure profesor, mas saya ya apa ya, nggak ada ikatan gitu loh, nggak ada tuntutan. Sedangkan kalau beasiswa kan ada tuntutannya. Jadi kalau jadi ini untuk yang dapat beasiswa loh ya, nggak Ya. intinya lebih berhati-hati dalam kayak belanja atau apa ya berkegiatan gitu ya. Maksudnya diminimalisir lah hal-hal yang nggak penting gitu kan. Benar, harus minimalisir. Oke, bicara Taiwannya udah cukup. Apa atau mungkin ada yang belum sampean ceritakan? Ada yang belum yang apa yang mau sampean sampaikan? Apa yang belum sampean keluarkan? Mungkin yang pengen saya sampaikan apa ya, jangan takut bermimpi, gitu aja sih. Oh, Ya apa ya, jangan takut bermimpi, maksudnya selama kita mau apa ya, berjuang, rezeki itu sebenarnya masih selalu ada. Tapi ya ketika udah mendapatkan rezeki tersebut, jangan lupa kan apa, perjuangan kita itu sudah seberat apa. Jadi istilah jangan semena-mena ketika sudah mendapatkan beasiswa. poinnya ya jangan takut bermimpi. Mimpi itu yang Nah, kalau bermimpi itu yang tinggi gitu ya. nah kan sekarang zamannya sudah banyak beasiswa di mana-mana. Tinggal apa ya, pintar-pintarnya kita mengambil kesempatan. Suaranya yang keras dong. Keras, oh kurang. Nah, Jadi ini ya, apa ya? Mbak Miswika ini kan kuliah S2 otomatis kan punya motivasi. Nah, ya siapa sih yang memotivasi selain keluarga? Entah public figure atau tokoh, itu yang memotivasi itu siapa? Sebenarnya saya termotivasi ini sih, apa ya, kayak B.J. Habibie gitu loh. Apa ya, zaman dahulu kan untuk mendapatkan beasiswa itu susah. Beliau itu nggak mendapat beasiswa loh, padahal beliau tuh sangat pintar gitu loh. Banyak banget perjuangan yang beliau lakukan untuk apa ya, istilahnya mengembangkan Indonesia lebih baik gitu loh. Demi apa ya, istilahnya B.J. Habibie kan menemukan pesawat ya, itu pengen banget Indonesia itu berubah gitu loh, dari negara yang berkembang menjadi negara yang maju. Saya pengen menjadi bagian dari itu. Nah, salah satunya yaitu dengan cara menempuh kuliah di luar negeri, seperti itu. Jadi motivasi apa ya dari orang terkenal tuh B.J. Habibie. Kalau Ya, kalau artis yang buat artis misalnya banyak banget, artis banyak kan sekarang. Kayak ini siapa? Mau di Ayunda kan sekolah gimana ya? Di Oxford kan S1-nya, kemudian S2-nya di Stanford. Itu wah, keren banget. Maksudnya dia tuh udah public figure, terus apa ya, penyanyi, penulis. Wah, sekarang malah mau sudah mengambil S2 di luar negeri. Itu keren banget sih. berarti apa lagi itu aja yang mau disampaikan?
Intinya buat adik kelasnya sampean, buat pesan, buat pengalamannya atau apa ya, pesan-pesan lah istilahnya. Yo, Itu aja pesan-pesan. tadi ya. Kemarin tuh ada sih teman saya yang apa satu angkatan tuh bertanya, dia tuh gimana ya, agak kurang pede dengan TOEFL-nya. Sebenarnya apa ya, yang menjadi alasan kita pede nggak pede itu menurut saya apa ya, terlalu klise gitu loh. Maksudnya sebenarnya kalau ada keinginan kan pasti dikejar gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk tidak pede. Jadi kalau misalkan pengen beasiswa luar negeri, ya silahkan berusaha memantaskan diri untuk mendapat beasiswa tersebut. Gitu loh. Jadi dibuang rasa takutnya untuk apa, mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti itu. Kalau misalkan nggak pede bahasa Inggris, ya gimana caranya supaya pede gitu loh. Jangan cari alasan, tapi carilah apa ya, penguatan untuk mengejar apa yang kamu inginkan seperti itu. Ini cari jalan lain gitu, jalan nggak hanya Ya, hanya satu saja, jadi banyak jalan gitu untuk menuju tempat itu. ya banyak dalam jadi jangan cari apa ya, alasan gitu loh. Karena alasan itu apa ya, pada akhirnya apa ya, justru menghalangi diri kita untuk maju gitu loh kalau terlalu banyak alasan. Sebenarnya apa ya, daripada mengeluh kan lebih baik action gitu loh, take action, apa, aksi yang nyata gitu loh. Jangan hanya apa, menyalahkan keadaan gitu loh. Yang penting apa ya, benar-benar dikejar apa yang kita mau. Ya, jangan malas-malasan. Ya, jangan menyerah, malas-malas. jangan menyerah kayak saya. Barangkali nanti Miss Irin mau menyusul kalau berminat. Barangkali malah ke Belanda, ke Eropa, ke Australia kan lebih keren itu. Jangan menyerah sebelum berjuang. Kayak saya. Next. Saya bilang. Next ya. Sorry ya sebelumnya ya videonya buram punya aku, buram nggak tahu laptopnya ya. Ya. Buram. Tapi nggak apa-apa deh. Buat apa ya? Biar nggak ketara jerawatnya sih. Ya. Alasannya sangat bagus. Oke, mungkin percakapan tentang Taiwan atau pengalaman itu sampai sini aja ya. Mungkin untuk next video kita ngobrolin apa? Untuk next video kita ngobrolin S2 dulu atau nikah dulu. Ya benar. Ya nggak sih? Bener nggak? S2 dulu atau nikah dulu? Nah, ya sangat menarik itu. Ya nggak sih? Bagi kaum jombloati sama jombloan. Iya. Nanti kita obrolin itu di video saya. Suara klasernya jelas nggak sih? Jelas tapi kadang nggak jelas. Jelas tapi kadang nggak. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu sih, kayak makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum See you soon. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.